Pernah kepikiran nggak sih pelajaran iman dan moral apa aja yang sebetulnya diajarkan ke anak-anak kita di usia-usia emas mereka? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah ujian pendidikan agama untuk anak kelas 4 SD di Indonesia buat ngintip lebih dalam soal iman, akhlak, dan gimana karakter mereka dibentuk. Oke, langsung aja kita lihat. Dokumen yang ada di depan kita, ini adalah sumber utama kita. Ini lembar ujian asli untuk anak umur 10 tahunan. Mata pelajarannya akidah dan akhlak. Dan ini bukan cuma sekadar tes biasa loh. Ini semacam blueprint atau cetak biru buat pendidikan karakter. Nah, ini pertanyaan kuncinya yang bakal jadi panduan kita. Jadi, pelajaran paling penting apa sih soal iman dan moralitas yang diajarkan di umur segitu? Yuk kita bedah ujian ini buat nemuin jawabannya. Oke, perjalanan kita mulai dari yang paling dasar, yang paling fundamental, yaitu memahami sifat-sifat Tuhan. Dan ternyata, ujian ini juga mulainya dari sini, bener-bener dari akarnya, soal teologi dasar. Ujian ini secara langsung ngenalin konsep Asmaul Husna atau 99 nama Tuhan. Dan yang menarik, ini bukan sekedar ngapalin nama-namanya ya, tapi tujuannya adalah memahami artinya dan yang lebih penting, gimana itu semua nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bagian yang menurut saya keren banget. Lihat deh, gimana konsep tentang Tuhan yang mungkin kedengarannya abstrak, langsung ditarik ke tindakan nyata buat anak-anak. Misalnya sifat Al-Malik Maha Merajai. Itu dikaitkan sama kemampuan kita buat merajai atau ngendaliin hawa nafsu. Al-Qudus Maha Suci, nyambungnya ke jaga kebersihan. Terus As-Salam Maha Pemberi Kesejahteraan. Artinya ya kita harus bisa bikin suasana damai di sekitar kita. Pesannya jelas banget kan? Iman itu bukan cuma buat dipercaya, tapi buat dilakuin. Oke, dari sifat Tuhan, kita geser ke pilar berikutnya dalam pendidikan ini. Gimana kitab suci, Al-Quran, dijadiin panduan buat memahami manusia. Ayat yang satu ini jadi fokus utama di ujiannya. Ini tuh jadi dasar buat pelajaran tentang keberagaman. Dan poinnya, lagi-lagi bukan cuma sekedar ngapalin ayatnya loh, tapi bener-bener buat dijadiin prinsip hidup yang fundamental. Jadi pesan utamanya jelas banget, dan ini juga yang diuji di soal-soalnya. Pendidikan ini dari kecil udah nanamin pesan persatuan dalam keberagaman. Bahwa beda suku, beda bangsa, itu bukan buat jadi alasan berantem, tapi justru biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Nah, dari keyakinan kita pindah ke prakteknya sehari-hari. Yuk kita lihat gimana ujian ini ngebahas soal etika pergaulan dan juga perubahan-perubahan dalam fase kehidupan. Di sini kita bisa lihat rangkuman nilai-nilai sosial yang diuji. Kelihatan banget kan? Penekanannya itu ke pembentukan pribadi yang punya moral dan rasa hormat. Mulai dari toleransi sama keyakinan lain, baik sama tetangga, bersyukur, menghargai pendapat orang, sampai ngindarin rasa iri. Ini semua tuh benar-benar fondasi buat bisa berinteraksi dengan sehat di masyarakat. Topik berikutnya ini mungkin agak sensitif tapi penting banget. Topiknya adalah pubertas. Dan ternyata ini jadi bagian penting loh di kurikulumnya buat nyiapin anak-anak masuk ke fase hidup berikutnya. Ujian ini ngejelasinnya tuh lugas banget, faktual, dan netral soal tanda-tanda biologis pubertas. Jadi ini semacam pendidikan biologi dasar, tapi dari kacamata agama, yang sekaligus nandain kapan seseorang itu mulai punya tanggung jawab keagamaan secara penuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sejarah. Kita bakal lihat gimana kisah Nabi Muhammad itu dipakai buat ngajarin nilai-nilai penting. Jadi, peristiwa-peristiwa penting seputar hijrah ini diceritain langsung lewat soal-soal ujiannya. Ada soal tentang perintah sholat, soal tentang bersembunyi di Gua Tur, kapan tahun hijrahnya, sampai gimana Nabi mempersatukan masyarakat di Madinah. Jadi kelihatan kan sejarah di sini tuh bukan cuma rentetan fakta, tapi benar-benar jadi sumber pelajaran dan teladan. Nah, sekarang coba kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas. Buat ngelihat, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua pendidikan ini? Dan ternyata, pelajaran utama dari kisah hijrah itu, dan ini bahkan jadi jawaban di salah satu soalnya, adalah bahwa sukses itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Ini pelajaran soal mental yang kuat, soal strategi, dan tentunya soal iman. Jadi, kalau kita lihat lagi, mulai dari teologi, kitab suci, akhlak sehari-hari, sampai sejarah, semuanya itu mengerucut ke satu tujuan utama yang penting banget. Pada akhirnya, ujian ini tuh bukan cuma buat ngetes hafalan, ini lebih kayak alat yang didesain buat ngebentuk individu yang utuh,
Individu yang bisa nyambungin apa yang dia percaya dengan apa yang dia lakuin. Dan juga gimana dia bisa belajar dari sejarah untuk masa depannya. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bareng. Ketika tujuan sebuah sistem pendidikan adalah karakter, bagaimana hal itu membentuk masa depan sebuah masyarakat? Coba deh kita pikirin. Kalau dari kecil yang diutamain itu pembentukan karakter, akhlak, dan mental yang kuat, pendidikan kayak gini kan gak cuma ngebentuk satu orang, tapi pelan-pelan ikut ngebentuk fondasi masyarakatnya juga. Nah, kira-kira apa ya dampaknya buat kita semua? Ini pertanyaan yang menarik buat dipikirin lebih jauh.